Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauzana Melanita Sfiatunisa dengan NIM 23115422. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah IoT dengan judul Analisa Data IoT Smart Office. Analisa ini berfokus pada pemanfaatan data sensor IoT untuk memahami pola pengguna ruangan dan efisiensi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dulu latar belakang, tujuan analisa dataset Smart Office, dan pre-processing data. Yang pertama, latar belakang. Smart Office merupakan konsep perkantoran pintar yang memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Dalam sistem ini, berbagai sensor digunakan untuk memantau kondisi ruangan secara otomatis dan real time, seperti jumlah kehadiran pengguna, suhu ruang, dan intensitas cahaya. Data yang dihasilkan dari sensor tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus efisiensi penggunaan energi. Kemudian tujuan analisa. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengidentifikasi pola kehadiran pengguna ruangan, menganalisis hubungan antara jumlah kehadiran dengan suhu ruang, serta memberikan rekomendasi efisiensi energi yang didasarkan pada hasil analisa data, bukan sekedar opini. Kemudian dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan pada analisa ini merupakan dataset Smart Office yang diperoleh dari ini sumber datanya. Dataset ini memiliki beberapa atribut utama, yaitu timestamp sebagai tanda waktu pencatatan data, okupansi yang menunjukkan jumlah kehadiran pengguna, temperatur sebagai indikator suhu ruang, serta light intensity yang menunjukkan tingkat pencahayaan. Kemudian pre-processing data. Sebelum dilakukan analisa, data terlebih dahulu melalui tahap pre-processing. Tahap ini meliputi konversi format timestamp ke bentuk datetime, pengelompokan data berdasarkan interval waktu tertentu, serta proses agregasi data. Tahap pre-processing ini bertujuan agar data lebih siap digunakan untuk analisa dan visualisasi secara akurat. Selanjutnya, bagian A, visualisasi kehadiran. Berdasarkan grafik time series kehadiran per jam, dapat dilihat bahwa jam sibuk terjadi pada pukul 10 hingga 11, di mana rata-rata kehadiran pengguna mencapai nilai tertinggi. Sementara itu, jam sepi terjadi pada pagi hari dan sore menjelang akhir jam operasional, dengan tingkat kehadiran yang lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa pengguna ruangan cenderung meningkat pada jam kerja aktif dan menurun di luar jam tersebut. Selanjutnya bagian B, analisa korelasi okupansi dan temperatur. Hasil analisa menunjukkan adanya hubungan positif antara okupansi dan temperatur, di mana suhu ruang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Namun nilai korelasi yang dihasilkan berada pada kategori lemah hingga sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran pengguna berpengaruh terhadap suhu, tetapi bukan satu-satunya faktor. Kemudian bagian C, rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan grafik hubungan antara okupansi dan intensitas cahaya, terlihat bahwa intensitas cahaya tetap tinggi meskipun jumlah kehadiran rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencahayaan belum optimal karena lampu tetap menyala saat ruangan tidak digunakan secara maksimal.
Kemudian rekomendasi efisiensi energi. Yang pertama, pengguna AC dapat dikurangi saat jumlah kehadiran rendah karena suhu ruang relatif stabil. Kedua, sistem pencahayaan belum optimal karena lampu tetap menyala saat ruangan tidak digunakan, sehingga diperlukan otomatisasi berbasis sensor kehadiran. Ketiga, manajemen energi sebaiknya sesuaikan dengan pola waktu penggunaan ruangan dengan fokus pada jam sibuk dan pengurangan energi pada jam sepi. Kemudian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, analisa data sensor IoT pada sistem smart office menunjukkan bahwa data kehadiran pengguna dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pengguna ruangan, termasuk jam sibuk dan jam sepi. Hasil analisa korelasi menunjukkan adanya hubungan antara jumlah kehadiran dan suhu ruang, di mana suhu cenderung meningkat seiring tambahnya jumlah pengguna, meskipun tingkat korelasinya berada pada kategori lemah hingga sedang. Selain itu, analisa intensitas cahaya menunjukkan bahwa penggunaan pencahayaan belum sepenuhnya optimal karena lampu tetap menyala saat ruangan tidak digunakan. Berdasarkan hasil tersebut, pengaturan penggunaan AC dan lampu yang menyesuaikan dengan data kehadiran pengguna berpotensi meningkatkan efisiensi energi pada sistem smart office. Dengan demikian, data sensor IoT dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian analisa data IoT Smart Office yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.